wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, para santri, para santriwati, para penuntut ilmu syar'i yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini awal kedatangan antum di pesantren yang berbarokah ini setelah liburan Ramadan dan hari raya Idul Fitr. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal pertemuan ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita puncak-puncak kenikmatan. Maksud saya, puncak-puncak kenikmatan itu adalah nikmat yang dengan nikmat itu kita bisa menyusun kehidupan yang bahagia tatkala kita masih di dunia ini maupun tatkala kita telah meninggalkan alam dunia ini. Karena teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang santri, apalagi seorang santri ma'had salafi, mesti akan mengetahui satu yang pasti dalam keyakinan seorang muslim, bahwa kita hidup di dunia ini setelah meninggal dunia nggak selesai, masih ada alam lanjutan. Alam apa itu? Alam barzah, terus alam akhirat. Dan alam inti kita, kampung halaman kita itu bukan di sini. Kampung halaman kita itu dulu tempat pertama kali bapak dan ibu kita tinggal pertama kali. Di mana teman-teman sekalian? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam itu Allah berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku mau menciptakan makhluk yang akan ngurusi, ngopeni bumi. Tapi Allah menciptakannya di surga. Padahal bahan bakunya, kok bahan baku? Jadi asal usul bahan yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan manusia itu semuanya dari bumi. Ibunda Hawa pun tercipta di surga. Dan sekian lama tinggal di surga. Menjadi hidup di dunia ini ceritanya kan kesasar. Ceritanya itu kan melakukan pelanggaran. Ya kayak antum melakukan pelanggaran udah skores. Jadi nggak boleh masuk pondok sementara waktu.
Kalau nanti di luar pondok, di rumah selama masa hukuman itu bagus, boleh balik lagi ke pondok. Manusia tidak jauh daripada itu. Alam kita aslinya itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini cari bekal untuk kembali ke kampung halaman kita. Yang bisa mencari bekal dengan bagus, dengan baik, yuk balik ke sana membawa bekal yang banyak, maka dia akan hidup paling mulia di surganya Allah. Tapi ini nggak punya bekal, kesesat di tengah jalan, dan di akhirat kalau gak di surga cuma satu tempat yang lain, yaitu neraka. Maka nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada manusia di alam dunia ini adalah nikmat yang mampu untuk menyongsong kehidupan dia yang bahagia, dunia, barzah, dan akhirat. Dan itu rumusnya hanya dua. Apa itu? Iman dan amal soleh. Rabbuna Jalla wa ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat apa teman-teman sekalian? Surat An-Nahl, gitu ya. Man amila salihan, sapane wong sing ngamal soleh. Barang siapa yang amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk di sini kalau terjemahkan ayat dan hadis pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Arab. Tapi barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia mukmin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua syarat utama. Amal yang landasannya iman. Iman yang berbuahkan amal. Maka janjinya Rabbuna Jalla wa ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia ini dikasih kehidupan yang thayyibah. Semua makna kebaikan ada pada thayyib. Yo bahagia, yo sentosa, yo nyenengne, yo penak, yo jadi apa? Serasi, yo seneng, yo apa? Itu makna thayyib di dunia. Di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami berikan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan di alam dunia. Lah, tapi orang itu, para adik-adik sekalian, gak mungkin bisa beriman dengan baik, gak mungkin bisa beramal soleh dengan baik, kecuali kalau ada nikmat inti dari nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nikmat apa itu? Nikmat apa itu? Nikmat ilmu agama. Orang itu gak mungkin iso beriman dengan keimanan yang benar. Apalagi negeri kita Indonesia ini, Islam masuk ke tanah Jawa, Islam masuk ke Indonesia sebagai agama nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Ngitungi piye nomor 2 itu? Ini nomor 4. Dulu di tanah Jawa ini ya, dulu itu sebelum ada agama, mereka punya aliran kepercayaan. Percaya adanya kekuatan gaib, percaya adanya kekuatan Tuhan, tapi Tuhan itu wujudnya apa, namanya apa nggak jelas. Itu yang kemudian masyhur dengan nama animisme, dinamisme. Gitu tak? Yo ngono lho kenapa seneng. Yo animisme, dinamisme. Kemudian setelah itu datang agama dari tanah Hindustan. Hindustan itu mana? India. Singkat cerita ben gak ketahuan. Nanti kalau sudah setengah jam anak gak berhenti diprit ya. Antum masih ngantuk, aku yang ngantuk. Datang agama Hindu, dibawa oleh Aji Saka. Kenal toh sama Aji Saka? Wong Jawa mesti ora kenal karo Aji Saka.
Nah, setelah itu datang agama ketiga, agama Buddha. Baru setelah itu datang Islam sebagai agama yang datang ke sebuah penduduk, ke sebuah tempat yang di situ sudah punya agama, mesti sisa-sisa agama masa lalu, kepercayaan agama masa lalu itu mesti nyangkut-nyangkut meskipun titik. Makanya kan banyak kepercayaan di sekitar kita itu sebenarnya adalah masih warisan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, animisme, dinamisme, gitu toh. Maka untuk bisa beriman dengan benar dan lurus butuh ilmu. Jangankan kita loh, jangankan kita. Lawang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang ke kota Mekah, sebagai seorang nabi menyampaikan Islam langsung di bawah bimbingan wahyu. Saat beliau sampai di kota Madinah, itu beliau masih mendapati sisa-sisa ajaran jahiliyah yang masih belum bisa dilepas oleh para sahabat, yang masih belum bisa dilepas oleh para sahabat. Dan itu kajian tauhid sudah masyhur lah itu. Yang kedua, iman. Yang kedua, amal. Wong itu gak mungkin iso amal soleh kecuali kalau punya ilmu. Makanya para teman-teman sekalian, tatkala Allah memberi taufik kepada antum semua ikhwan akhwat untuk sampai di tempat ini, duduk di tempat ini, tidur di sini, makan di sini, belajar di sini, dan juga mahat-mahat ahli sunnah yang lain, maka itu anugerah besar yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Sadari itu, bahwasanya ini adalah anugerah besar. Betapa banyak orang yang kepingin belajar di tempat-tempat semacam ini, kemudian dia nggak bisa belajar. Sudah fenomena umum di negeri kita bahwa jadi orang tidak bisa untuk belajar di semua atau di tempat-tempat yang semacam ini semuanya. Apalagi kalau insya Allah sering disampaikan oleh para ustadz, oleh para ustazah, oleh Ustadzuna Ustadz Anwar Zain, oleh Ustadz Rahmat dan yang lain dan asatidzah yang lain tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan ilmu dan semua yang berkaitan dengan ilmu. Duduknya di majelis ilmu berpahala, belajari berpahala, usahane berpahala, jalannya berpahala, dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cobalah bayangkan para jemaah sekalian, orang kaya Atha ibn Abi Rabah. Kenal Atha ibn Abi Rabah? Anak-anak aliyah mesti kenal lah. Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah itu hidup di Indonesia di Malaysia? Hidup di Mekah. Hidup zaman kita hidup zaman Belanda? Hidup zaman tabi'in. Atha ibn Abi Rabah itu siapa? Seorang budak. Budak itu apa? Ya budak. Wonge fisike itu awelek. Yo wireng, kuntet, ngerti kuntet enggak? Kerdil ngono lho. Terus ya wajahnya yo diarani ganteng lebih susah daripada elek, maksudnya elek. Welek. Sampai suatu ketika tatkala ada rombongan istana, yani putra mahkota atau siapa saya lupa, di tengah jalan ketemu ono wong penampilane wong welek ngono diguyu karo jadi para pembesar kerajaan. Sih nggak kenal siapa beliau. Sama yang kenal dibentak. Kalian itu nggak kenal orang itu ya? Orang itu Atha ibnu Abi Rabah, imam penduduk kota Mekah.
Para ikhwan sekalian, orang yang hidup di zaman tabi'in itu banyak apa dikit? Banyak. Di zaman itu banyak orang kaya atau sedikit? Di zaman itu banyak orang kaya. Di zaman itu banyak pedagang. Di zaman itu banyak konglomerat. Di zaman itu banyak raja. Di zaman itu banyak panglima. Di zaman itu banyak gubernur. Di zaman itu pokoknya banyak. Tapi kemana mereka? Mereka mati, namanya ikut mati. Tapi ada orang-orang tertentu yang mati tapi namanya masih hidup sampai sekarang dan pahalanya masih mengalir sampai sekarang. Salah satunya Atha ibn Abi Rabah. Jadi para raja mati, kita nggak pernah kenal para raja di zaman itu. Sing saudagar kaya mati dan kita tidak kenal namanya siapa lagi mereka. Yang para gubernur, para panglima, para prajurit hulu balang, senopati, itu semuanya sudah meninggal dunia dan kita tidak pernah mengenal lagi nama mereka. Dan pahala mereka terputus. Tapi ada orang-orang yang sampai sekarang seakan-akan nama mereka, seakan-akan mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Bentar-bentar disebut, bentar-bentar disebut, bentar-bentar disebut. Bukhari, Syafi'i, Ahmad, Muslim, Atha bin Abi Rabah, Mujahid, Hasan al-Basri. Padahal mereka sudah ribuan tahun yang lalu, sudah di atas 1000 tahun yang lalu meninggal dunia. Itu keagungan ilmu. Benarlah tatkala Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walladhina utul ilma darajat. Dan ilmu ini para ikhwan sekalian, ilmu ini itu adalah warisan kenabian. Warisan kenabian. Innal ulama warathatul anbiya. Ilmu itu warisan kenabian. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu enggak mewariskan dinar, enggak mewariskan dirham. Mereka itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan kenabian itu, maka berarti dia telah mengambil bagian yang amat sangat besar. Kenapa? Karena orang itu kalau jadi anak-anak kecil kayak antum ini ya, orang itu kalau obsesi hidupnya itu hanya terkutat pada dunia, itu rugi, wallahi rugi dan rugi. Kenapa? Hidup di dunia ini para teman-teman sekalian, jatah dunia itu orang kaya sama orang miskin itu mirip. Antum coba sekarang bayangkan orang yang paling kaya sama orang yang miskin, tapi nggak paling miskin ya, orang yang miskin ya, orang yang standar, kelas-kelas kita lah. Dibandingkan dengan orang yang paling kaya, rekeningnya itu nolnya itu ono 17. Mbok duwite piro? Nolnya itu 17. Triliun di atas triliun, pokoknya kaken, pokoknya banyak. Perbandingan antara orang-orang yang rekening itu nolnya mek telu, maksudnya ribuan, dibandingkan dengan orang yang nol itu 17, itu loh jatah dunianya itu loh mirip. Gak percaya? Tapi orang kaya, orang miskin, kayak anak itu miskin apa enggak? Enggak lah, di mobil masih miskin. Kayak iya orang lah, gak pantas ngaku miskin itu. Ya kayak pokoknya lah rata-rata orang. Nek pakai baju, orang miskin pakai baju itu biasa gimana? Sendal, celana, CD, kaos, baju, kopiah, wis. Iya toh? Itu orang miskin. Nek, orang standar lah. Orang yang punya harta noli 17 mau, nek pakai baju piye? Mosok sandal tumpuk 100, baju tumpuk piro, itu mah ngene. Regane beda Ustaz. Regane beda sama ya kawan. Harga apa itu? Jadi apa itu?
pakaian yang mahal dengan pakaian yang gak mahal itu mirip-mirip. Sarung harga 3 juta dengan sarung harga 60.000, itu ana lebih milih sarung yang harga 60.000. Ana itu kalau punya maksudnya dikasih, yang itu kurang, rati duit. Ini dikasih sarung BHS kelas-kelas 2,5 juta, 3 juta. Itu malah pikiranku pertama kali dikekno sopo ini. Kenapa? Gak kepingin pakai. Sarungnya ya orang pati api. Ini nyuci ini susah. Gak boleh pakai sabun kalau dikucek. Jemuri susah. Ngelempiti susah. Gak dapat setrika. Wis ngono elek pisan. Sama ya kawan, sama. Makan coba. Orang miskin itu nek makan sehari ping piro? Ping 3. Nah orang kaya yang uangnya 0,17 mau makan sehari mosok ping 30, mati lah. Ya ping 3, sama ping 3. Sekali makan orang kaya, orang miskin itu makannya 1 piring. Orang kaya 10 piring, mati lah. Orang miskin itu nih mangan pakai sendok. Nih orang kaya, kok pakai sekrop? Piye ngono lho. Orang miskin itu kalau minum sak gelas loh yo, sak gelas. Orang kaya, masa sak drum? Enggak, sama sak gelas. Turu podo wilere. Janganlah ini. Jatah dunia itu sama ya kawan. Makanya orang yang bahagia itu orang yang konsep hidup dunia barzah akhirat. Nih dunia ini wis ono jatahi, sudah ada jatahnya. Maka orang yang paling mulia adalah orang yang dituntun oleh Allah kayak sampean semua. Menjadi calon-calon pengemban ilmu agama, karena mereka manusia pilihan. Kata Rasulullah SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang akan membawa ilmu ini setiap generasinya itu orang-orang adil terpercaya, orang-orang khusus pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lah, sekarang yang perlu dipahami, perhatikan gini. Bentar aja, masih 15 menit. Anda tadi ngomong setengah jam. Yang satu yang perlu dipahami, kalau memang ilmu ini teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ilmu agama ini warisan siapa? Para nabi. Warisan para nabi. Yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yang diwariskan oleh Rasulullah itu ilmu dan amal. Jadi punya ilmu diamalne, amal landasannya ilmu. Itulah al-fiqhu fiddin. Itulah al-fiqhu fiddin. Ilmu dan amal itu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajar itu kan sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari. Kita itu setiap kali ada wahyu turun, itu kita apalkan, kita pahami maknanya, terus kita amalkan. Kita itu nggak pernah melewati 10 ayat kecuali kita hafalkan, kita pahami maknanya, kita amalkan. Dan barang siapa yang menguasai surat Baqarah, itu berarti orang yang hebat di tengah-tengah kita. Karena belajar ilmu langsung amal. Adapun nih sekedar ilmu gak diamalkan, iku warisane siapa? Al-maghdub alaihim. Siapa tuh maghdub alaihim? Orang-orang Yahudi. Pinter ilmu, ngerti tapi gak diamalno. Itu bukan warisan Nabi. Itu bukan warisannya para nabi, itu warisannya al-maghdub alaihim. Warisannya saudara-saudaranya kera dan babi. Orang-orang Yahudi. Kebalikannya. Nek amali sregep,
rajin tapi gak punya ilmu, iku yo warisane siapa? Al-dhalin, orang-orang sesat. Siapa? Orang-orang Nasrani. Makanya dulu Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, man fasada min ulama'ina fahuwa syabihun bil yahud, wa man fasada min ubbadina fahuwa syabihun bin nasara. Barang siapa para ilmuwan, para orang yang ngerti kok rusak, bejat akhlake, bejat amale, koyok wong Yahudi. Tapi wong ahli ibadah kok ora bener, maka dia mirip orang Nasrani. Biar kita itu tidak Yahudi, tidak Nasrani, maka gabungkan. Dan itulah warisan kenabian. Amal landasani ilmu, ilmu berbuahkan amal. Dan itulah ilmu yang manfaat. Yang diminta oleh Rasulullah itu kan bukan sekedar ilmu, tapi al-ilmun nafi'. Ilmu sing manfaat. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang manfaat. Ilmu ini para ikhwan sekalian yang akan mengangkat derajat seorang muslim dunia dan akhirat. Ilmu ini, ilmu yang manfaat ini yang akan mengangkat seorang muslim derajatnya dunia dan akhirat. Tanpa itu tidak bisa. Lah, sekarang kenapa kalau ada orang sekedar punya ilmu tapi nggak diamalkan, itu bencana kehidupan. Di dunia bencana, di akhirat tambah parah. Siapa mereka? Pinter tapi gak mau ngamalkan. Siapa mereka? Ulama su. Para ulama tapi yang jelek. Ini kebalikannya, orang yang beramal tapi gak punya ilmu, itu masalah lain. Nah, sekarang satu hal yang sangat difahami oleh kita, harus difahami oleh kita teman-teman sekalian. Setelah kita memahami bahwasanya nikmat ilmu itu nikmat yang teragung, karena itu kuncinya iman, kuncinya amal. Yang kedua, keutamaan apapun yang berkaitan dengan ilmu. Yang ketiga, ilmu yang kita maksud itu bukan ilmu kertas loh. Bukan sekedar pinter di rapot, bukan pinter ijazah. Itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu ilmu sing manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Sekarang bagaimana caranya kita itu mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat? Maksudnya ilmu yang manfaat itu ilmu yang akan memberikan manfaat untuk kita dunia dan akan memberikan manfaat untuk kita nanti di alam akhirat, di alam barzah, di alam akhirat. Pertama para teman-teman sekalian, nasihat ana pertama, agar Allah menganugerahkan ilmu yang barokah, agar Allah menganugerahkan ilmu yang manfaat, pertama ikhlaskan niat tatkala belajar. Oke, ikhlaskan niat tatkala belajar. Ingat ya, maksud dari mengikhlaskan niat itu apa? Kita belajar agar ngerti, bar ngerti ngamal nih, bar ngamal nih, napa? Nyampaikan, bar nyampaikan menghidupkan ilmu. Bahasa para ulama, jadi dia itu belajar liya'lam, faya'mal, fayu'allim, fayuhyil ilm. Jadi dia itu belajar untuk ben ngerti. Setelah ngerti, ngamalkan. Setelah ngamalkan, menyampaikan, gedok tularkan. Gak mesti jadi ustaz loh. Ngamalkan. Engkau ngamalkan, nyampaikan. Setelahnya menghidupkan ilmu. Menghidupkan ilmu yang buat majelis, yang ngajar di TPA, di TK, di SD gitu, dan macam-macamnya, itu namanya menghidupkan ilmu. Agar ilmu itu menyebar. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, al ilmu la ya'diluhu syai'. Yani idza saluhatin niyyah. Ilmu itu gak ada bandingan keutamaannya nek niatnya bener. Ditanya kepada beliau, ya Imam, kenapa kok begitu? Karena innahu yarfa'ul jahla an nafsi thumma an ghairi. Karena dia menghilangkan kebodohan dirinya, kemudian menghilangkan kebodohan yani orang lain. Jangan ada unsur lain kecuali 4 tadi dalam kita belajar. Belajar untuk ngerti, ngamalkan, ngajarkan, menghidupkan ilmu.
Niat-niat yang lain singkirkan dari diri kita. Singkirkan dari diri kita. Karena apa para ikhwah? Di zaman sekarang ini, walidzubillah, zaman fitnah. Wallahi, zaman di tatkala dunia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di ujung dunia kita ketahui. Kita melihat ternyata jadi ustadz kondang itu penak. Jadi ustadz terkenal itu penak. Jadi naik turun pesawat, naik turun mobil, tukang taksi naik turun mobil. Jadi hidupnya serba mewah, di mana-mana bagaikan raja, di mana-mana dihormati. Kadang-kadang orang belajar itu salah niat. Zaman saya dulu belajar, tanyalah teman-teman yang seangkatan dengan saya, Ustadz Anwar Zain, Ustadz Rahmat, atau yang seangkatan-angkatan dengan saya. Zaman dulu, tatkala kami belajar itu, gonok sosok Ustadz Sugi kurang ono. Ustadz itu pokoknya kiri-kiri, melarat-melarat, susah-susah. Lah karena sosok Ustadz itu kiri-kiri, melarat-melarat, susah-susah gitu ya. Maka orang belajar mondok itu murni insya Allah lillah. Lahirlah kami. Lahirlah Ustadz Anwar Zain, lahirlah Ustadz Anwar siapa lagi? Ustadz ini, Ustadz itu gitu. Tapi sekarang dunia berubah. Sosok asatidzah terkenal itu glamor dengan dunia. Kadang-kadang ini ngotori hati, kadang-kadang. Ini kapan gak ditoto? Kebelajar itu, kepingin belajar mondok, ben ku lulus pesantren. Terus ning Medina, terus ning Mekah, LSA, LC, MA, doktor, S1, S2, S3, steller. Muli-muli cita-citanya kepingin terhormat, kepingin mewah, kepingin itu. Walidzubillah. Wallahi ikhwan, ilmu agama ini ilmu firdaus. Ilmu agama ini ilmu surga, ilmu untuk dolek surga, untuk cari firdaus. Terlalu rendah kalau dipakai untuk cari dunia. Gambarane antum punya celono harganya 5 juta. Punya baju harganya 10 juta. Punya sandal harganya 2 juta. Terus dipakai setelah pakai itu dipakai bersihkan sapi tank. Kira-kira wong iku waras apa ngene? Ngene. Nek mlebu sapi tank iku ya gawe pakaian sing opo lho. Pakaian sekelas itu ya untuk ketemu presiden, untuk ketemu siapa. Gambar lain ya, Pak. Jadi kalau ada orang punya mobil kelasnya Lamborghini, ini kelasnya Ferrari, ini bukan Alphard mau cuma 2 miliar. Ini Alphard cuma 2 miliar, tapi aku ora duwe. Kelas-kelas yang 15 miliar, 20 miliar. Mobil, Masya Allah. Mobil-mobil kelas itu terus dipakai ngarit, dolek suket, atau dipakai ngangkut kodok. Kira-kira sing duwe iku ngene apa ngene? Itu gambaran kecil. Itu baru sama-sama dunia loh. Baru sama-sama dunia. Karena mobil semewah apapun tetap pakai bensin. Mobil sebejat apapun tetap pakai bensin. Lah ini ilmu akhirat. Ilmu ini itu ilmu surga, ilmu firdaus. Lah kok jenengan sampean pakai untuk dolek duit itu loh. Apa gak kebangetan? Padahal dunia ini digambarkan oleh Rasulullah SAW itu. Siapa yang pernah mengetahui ada gambaran dunia? Kalau Rasulullah SAW ke pasar, di tengah jalan nemu, nemu apa? Nemu mbek cili, kupingnya puret, mati, teronggok di pinggir jalan. Sama Rasulullah SAW, kuping yang puret itu ditenteng. Ya bisa ditenteng, masih kecil, masih kayak tas lahir. Siapa yang mau beli ini dengan 2 dirham?
2 dirham itu kira-kira saiki ya wis sapa sing tuku iki 10.000 10.000. Mbek kok tuku 10.000. Loh, siapa yang mau beli ya Rasulullah? Wis 1.000 1 dirham ae. Ya Rasulullah, siapa yang mau beli? Sudah, siapa yang mau tak kasih? Siapa yang mau tak kasih? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, seandainya ini hidup, itu loh cacat ya Rasulullah. Saya mati. Cacat. Lah ini sekarang mati. Maka Rasulullah senyum. Karena beliau sudah sampai pada yang diinginkan. Beliau mengatakan, inna dunya la ahwanu indallah min hadza alaikum. Dunia di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, itu lebih hina dibandingkan hinanya kambing ini di pandangan kalian. Saking hinanya dunia, sampai untuk urusan kehidupan dunia ini Allah gak membedakan muslim sama kafir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'ulah lama saqal kafir syurbata ma. Seandainya dunia ini ono regane di sisi Allah, meskipun cuma seberat sayap nyamuk, Allah itu gak akan ngasih orang kafir seteguk air pun. Lah tapi kan di dunia ini ya butuh duit Ustaz. Ya butuh sego, ya butuh bojo, butuh nikah, butuh ini. Sadarlah ya akhwan. Sadar satu hal yang pasti dalam hidup. Allah itu kan sudah punya janji. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Siapapun yang berjalan di muka bumi iku mesti ono jatah rezekine. Sampeyan ngerti cecak? Ngerti lah, ora ono cecak ya gini. Resik ya ora ono cecak iki. Gak kaya pencipta Al-Furqan nek cecak iki. Cicak itu binatang yang nempel di dinding. Makanane apa? Yang Allah jatahkan, kodratkan jadi makanan cicak itu apa? Binatang sing miber-miber. Yo laron, yo apa sing miber-miber itu loh. Ini. Tapi kan belum pernah. Jadi kita itu mendengar ada cecak masuk rumah sakit karena busung lapar. Ana belum pernah dengar cerita ada cicak masuk rumah sakit itu gara-gara kurang gizi. Padahal yo kalau cicak itu arepin nerekam makanan itu miber itu bisa dan dia itu tidak bisa miber. Jadi ini antum jadi cicak yang paling protes sama Allah. Desainku ki salah. Makananku miber mestinya aku iso miber. Mestinya tapi enggak. Tapi enggak ya ikhwan. Lah cicak lho ono jatah rezekine. Orang kafir itu loh ono jatah rezeki ini, apalagi orang yang berkiprah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mesti akan lebih banyak jatah rezekinya. Pasti itu, yakini itu. Makanya jangan yang lain. Pertama ikhlas, dan ikhlas. Gitu ya. Yang kedua para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah setengah jam. Lanjut. Selesai. Saya lanjutkan kalau mesin nih. Tape, ana lanjutkan 10 menit. Nawar 10 menit enggak apa-apa. Yang kedua, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Ini satu hal yang harus difahami agar kita itu mempunyai ilmu yang barokah. Yaitu ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang suci. Ilmu yang suci itu ilmu wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu suci, ilmu yang datang dari langit sumbernya itu. Gak lewat sing aneh-aneh. Datang dari langit, turun lewat Jibril, turun kepada Rasulullah SAW. Itu jalur sanad emas. Gak mungkin meleset. Ilmu yang suci. Lah, ilmu yang suci ini mesti akan jadi kebaikan. Tapi kadang-kadang kita harus berpikir, napa ya Ustaz yo? Wong itu belajar ilmu agama kok kadang-kadang malah tadi eleke.
Napa to? Santri itu mau metu-metu teko pondok malah dadi nawakal kepalane geng. Kenapa kok ada istilah ulama su? Kenapa kok ada istilah gini ada istilah begitu? Padahal itu ya ngerti Al-Quran, ngerti As-Sunnah. Titiknya di mana ya, kawan? Setelah keikhlasannya, titiknya di mana? Wadai kotor. Wadai kotor. Jadi ilmu nih suci tapi wadai kotor. Wadai ilmu itu apa? Hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyya al-qalb. Orang itu bersihkan hati, sucikan hati. Wong iku nek atine apik dadi wong sugih tawadhu karo loman. Dadi wong kere wong atine apik lagi. Dadi wong kere, dadi orang miskin. Orang itu akan jaga kehormatan dirinya dan gak akan maling. Orang itu kalau hatinya bagus, kalau dia itu jadi pejabat, menjalankan amanat. Nek jadi rakyat, taat. Ngono to? Orang itu nek atine api, hatinya bagus. Nek pinter akan tawadhu dan ngajari orang kebaikan. Nek bodoh, ngerti diri kalau dia bodoh terus belajar. Iku nek orang itu atine api, tapi wong itu nek atine elek. Kalau hatinya jelek, wong dadi wong sugih takabur, dadi wong kiri tukang maling. Dadi pejabat dolim, jadi rakyat tukang demo. Jadi orang pinter nginteri orang, jadi wong bodoh gak ngerti bodoh nih. Kenapa? Hatinya kotor. Hatinya kotor. Lah, air ini para ikhwan sekalian, itu bersih ya? Bersih ya, turun dibuka segel kok. Bersih. Air ini yang bersih, kalau saya tuang akan jadi seger saya minum kalau gelasnya resik. Iki resik. Ini kalau gelasnya resik. Iku menyehatkan badan. Tapi kalau sak bersih-bersih ini saya segelan dari air mana nih? Pegunungan mana nih? Pegunungan mana ngono lho. Lah ini nih kotor. Bekas pasir, bekas uli, bekas comberan, bekas opo gak dicuci, disugono aku, dikai air bersih gitu ya. Bar andok ini tak minum, mencret. Kenapa wahyu yang suci itu masuk ke diri orang menjadi berbahaya? Karena wadahnya kotor. Karena wadahnya kotor dan tidak akan pernah dapat ilmu yang barokah. Makanya para ulama kita menegaskan syarat utama dapat ilmu barokah setelah keikhlasan itu tathhir wi'a al-ilm, mensucikan wadai ilmu. Gimana Ustaz mensucikan wadai ilmu? Mensucikan wadai ilmu itu sucikan diri dari maksiat, syahwat, syubhat dan benduwe ilmu amalno. Ben punya ilmu usahakan diamalkan, ben punya ilmu usahakan untuk diamalkan. Insya Allah ilmu kita bersih dan nanti akan lahir menjadi ilmu yang barokah. Terakhir, karena anak janji tadi cuma 10 menit, terakhir masih ada waktu 5 menit. Setelah itu, paling terakhir, setelah dua konsep utama tadi dipegang, Lah, salah satu dari sebentar sebelum masuk yang ketiga, salah satu di antara kaitan dengan yang kedua, mengamalkan ilmu itu adalah menghormati semua yang berkaitan dengan ilmu. Nanti ini dijadikan nomor 3 nggak apa-apa. Menghormati semua yang berkaitan dengan ilmu. Hormatilah Ustaz Antum, bukan ana, karena ana nggak Ustaz Antum. Hormati Ustaz Antum. Hormati kitab yang antum pelajari. Hormati ulama yang nulis kitab itu. Hormati pesantren ini. Karena Allah memberikan gambaran yang sangat indah dalam surat Al-Kahfi
tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjalanan Nabi Musa dengan Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun itu apanya Musa? Yusha ibn Nun itu apanya Musa? Muridnya pada waktu Nabi Musa masih hidup. Yusha ibn Nun itu manusia biasa. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, Yusha ibn Nun jadi nabi tapi bukan rasul. Tatkala Yusha ibn Nun itu nganter menemani perjalanan siapa? Nabi Musa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi? Wa idz qala Musa li fatahu. Tatkala Nabi Musa berkata kepada fata. Apa itu fata ya, kawan? Budake. Karena bahasa halusnya budak, bahasa kasarnya budak itu abet. Bahasa halusnya, jadi bahasa halusnya itu fata. Oh kayak kita lah, dengan antum bos apa bos, ya. Duwe karyawan. Lah, karyawan itu rodok tua, nyolek Kang, ya. Kang, gini loh Kang, gitu. Kang itu kan bahasa hormat. Seharusnya sing hormat itu anak buah apa bosi. Mestinya anak buahnya bosi, tapi bosnya itu manggil apa ya? Sopan kepada anak buahnya dengan Mas. Ya, apalah manggilnya itu. Budak itu bahasa Arabnya abed, budak. Itu bahasa kasar. Bahasa aluse fata. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, kalau kamu manggil budakmu, la taqul ya abdi ya amati. Kamu itu jangan manggil budakku, yani budak lanangku, budak wedokku. Walakin kul, katakanlah fataya fatati. Sebut mas, yani mbak, gitu kalau bahasa kita. Jadi bahasa Al-Quran nanti wa idz qala Musa li fatah. Tatkala Nabi Musa berkata kepada budaknya, itu budaknya bukan muridnya. Diambil ibrah oleh para ulama. Status murid di hadapan guru itu adalah kayak budak. Dan itu pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lain. Jadi murid kepada guru itu seharusnya hormati itu kayak hormati budak nih ngene tuane. Kehormatan, pengagungan inilah yang sering terlupakan. Adab ya kawan, perhatikan adab. Yang sering terlupakan. Masya Allah, ngomong karo guru itu ngomong karo adiknya. Bersikap karo gurune itu kayak bersikap karo anake. Terutama ini nggak akan terjadi sekarang. Ini akan terjadi mungkin 10 tahun yang akan datang. Hati-hati. Antum di sini kan belajar sama asatidzah kibar, ada Ustaz Anwar, ada yang lain gitu ya, asatidzah kibarnya Imam Syafi'i. Tapi di sini juga ada belajar sama yang ustaz yang ngajari alif ba ta a ba ta huwa huma hum pa'ala pa'alu ngono. Yang ngajari itu, yang ngajari khot, yang ngajari apa gitu. Antum lulus aliyah, Allah takdirkan masuk UIM, S1, S2, S3, S-teler, ya. Pulang-pulang antum membawa gelar doktor. Pulang-pulang antum membawa gelar doktor. Sowan ke sini ketemu Pak Guru nih sing ngajarkan pa'alu. Masih ngajarkan pa'alu, antum sudah jadi doktor. Sadari ya akhil aziz barakallahu fikum, Anda murid, beliau tetap guru. Itu tetap murid. Berlakulah kepada beliau tetap sebagai seorang murid. Kalau menginginkan ilmu itu barokah. Kalau menginginkan ilmu itu barokah. Terakhir, adapun bagaimana orang itu agar mendapatkan ilmu, rumusnya cuma ucapannya Syafi'i rahimahullah, saya baca nggak akan saya terangkan karena waktunya nggak nutut, antum udah ngantuk, anda juga ngantuk. Jadi yaitu ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, syairnya masyhur apa? Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani. Dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadi wa tuluz zaman. Akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin, kamu itu enggak akan mendapatkan ilmu, kamu itu enggak oleh dapat ilmu, enggak mungkin. Illa bisittatin, kecuali kalau memperhatikan 6 rumus, 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayani, aku akan jelaskan dengan gamblang sama kamu. 6 ini apa? Pertama, dzaka, punya modal otak.
Nggak harus pinter. Nggak harus pinter. Yang penting nggak idiot. Kan antum baru sing idiot toh. Idiot masuk sekolah. Nggak harus pinter. Tambah pinter tambah bagus. Berarti modalnya kuat. Tapi nggak harus pinter. Karena utek itu mirip-mirip dengan senjata. Kadang-kadang wong itu punya senjata memang tajam, bajane api. Ada orang itu punya senjata karatan. Yo iso dipakai motong, tapi yo sawi. Lah itu kalau diasah lama-lama tajam. Lama-lama akan tajam. Jadi zakat itu ada zakat jibilli, ada zakat muktasab. Yang penting ada modal. Enggak semua ulama itu orang pintar, tapi semua ulama itu orang yang punya kesungguhan dalam belajar. Yang kedua, wahirsun, semangat yang kuat. Semangat yang kuat. Kalau antum mau mengetahui bagaimana semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu, bacalah kitab-kitab para ulama. Jadi kitabnya Al-Baghdadi, Al-Khatibul Baghdadi, Rihlah fi Talabil Hadis, atau kitab yang belakangan, ada satu kitab bagus banget, Al-Musyawwiq ila Qiraah wa Talabil Ilm. Jadi apa ya? Pemacu. Jadi menjadikan orang itu senang untuk baca dan menuntut ilmu. Yang ketiga, wastibar, butuh kesabaran. Butuh sabar. Mangan gak koyo do oma, turu gak koyo do oma, belajar sungguh sabar. Wabul khotun, butuh biaya. Wasuhbatu ustadi, butuh bimbingan seorang ustaz. Watulu az-zamani, dan butuh waktu yang panjang. Ilmu itu nggak bisa bim salah bim, tapi butuh waktu yang amat sangat panjang. Wallahu a'lam. Waktu yang nggak ngatasi. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi kapan kalau ketemu lagi. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Intinya sadari hal ya akhwan. Sadari satu hal, utama bahwasanya yang kita cari itu ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu warisan kenabian, bukan warisan orang-orang Yahudi, bukan warisan orang-orang Nasrani. Kalau ada di antara akhwat ini mengatakan, Ustaz, repot mon, aku wedok yo, aku perempuan, paling yang kok bar mondok yo, nikah yo. Jadi yo bernikah yang pokoknya bernikah. Sadari akhi aziz barakallahu fikum. Laki-laki dan wanita itu tidak Allah lebihkan laki-laki karena unsur itu. Kalau wanita itu mampu melejitkan kemampuan diri, niscaya dia akan lebih daripada kaum laki-laki. Kata Mutanabbi, sebagian penyair, dia mengatakan apa ya, kok lupa nah. Lau kanatin nisa'u kama dzakarna la fuddilatin nisa'u 'ala rijali wa mat-ta'nitsu lismi syamsi bi'aibin wa mat-tadhkiru fakhrun lil hilali. Jadi Mutanabbi itu pada waktu itu sedang muji-muji seorang wanita hebat. Dia mengatakan lau kanatin nisa'u kama dzakarna, seandainya semua wanita itu kayak wanita ini, niscaya la fuddilatin nisa'u 'ala rijali, niscaya wanita itu akan lebih utama daripada kaum laki-laki. Gambarane itu wa matta'nitsu lismi syamsi bi'aibin. Asy-syams, matahari itu kalau dalam ilmu nahwu muzakkar atau muannas? Asy-syams dalam ilmu nahwu itu muzakkar atau muannas? Muannas. Idza syamsu kuwirat atau kuwirat muannas. Wa matta'ni itu tidaklah keberadaan muannats lisyamsi bagi matahari itu aib, sebuah cacat. Wa mattadhkiru fakhrun lil hilali, dan tidaklah keberadaan hilal, qamar, bulan itu muzakkar, menjadi satu kebanggaan. Maksudnya matahari itu muannats, wedok. Bulan itu muzakkar, lanang. Tapi matahari lebih bagus lebih utama dibandingkan rembulan. Itu gambaran. Jadi jangan bayangkan itu. Sejak zaman dahulu ada wanita-wanita besar, ada wanita-wanita hebat, ada orang-orang besar sampai zaman kita
sekarang ini. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan ada barokahnya. Ini kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.